tiga buah baterai kita susun secara seri dan kita ukur tegangannya, ternyata tegangannya menjadi 4,5 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada video kali ini kita lanjutkan membahas materi tentang listrik dinamis. Video ini merupakan video bagian keempat dari pembahasan materi tentang listrik dinamis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama rangkaian sumber tegangan, yang kedua sumber arus listrik, yang ketiga menghitung tagihan listrik di rumah atau di kantor. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian sumber tegangan. Sumber tegangan adalah alat yang dapat menimbulkan beda potensial. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas syarat adanya arus listrik atau syarat arus listrik dapat mengalir adalah harus ada beda potensial yang ditimbulkan oleh sumber tegangan. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat peran sumber tegangan ini untuk menghasilkan arus listrik. Contohnya, untuk menghidupkan lampu senter kita butuh baterai. Nah, baterai adalah sebagai sumber tegangan. Pada radio transistor yang menggunakan baterai, kita juga butuh baterai untuk sebagai sumber tegangannya. Begitu juga dengan peralatan sekarang seperti handphone atau smartphone. Agar smartphone tersebut dapat menyala atau hidup, kita perlu baterai sebagai sumber tegangannya. Seperti juga hambatan, sumber tegangan dapat disusun secara seri dan paralel. Nah, apa bedanya rangkaian sumber tegangan yang dirangkai seri dengan yang dirangkai paralel? Bagaimana karakteristiknya? Mari kita lihat dan kita coba di laboratorium virtual seperti yang kita lakukan sebelumnya. Baiklah anak-anak sekalian, pada lab virtual kali ini kita akan mencoba mencari karakter dari sumber tegangan yang dirangkai secara seri. Yang pertama kita coba mengukur tegangan sebuah baterai ya, dengan menggunakan voltmeter. Jadi alat yang gunakan mengukur tegangan adalah voltmeter. Sini kita lihat satu buah baterai mempunyai tegangan sebesar 1,5 volt. Ini satu buah baterai. Sekarang kita ambil baterai satu lagi, kita pasang secara seri. Ya, seri berarti dia jajar atau sejalur, satu jalur. Dan kita coba ukur lagi berapa tegangannya. Ternyata untuk dua buah baterai tegangannya menjadi 3 volt. Tadi satu baterai 1,5, dua baterai menjadi 3 volt. Bagaimana kalau 3 buah baterai? Nah, kita lihat di sini, ketika 3 buah baterai disusun secara seri, maka kita dapat nilai tegangannya adalah 4,5 volt. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya tegangan total dari sumber tegangan yang dirangkai secara seri adalah jumlah dari seluruh nilai sumber tegangan atau jumlah dari seluruh beda potensial masing-masing baterai. Jadi kalau 3 buah baterai 1,5 ditambah 1,5 ditambah 1,5 menjadi 4,5 volt. Dari hasil percobaan tadi, kita dapat bahwa sumber tegangan dirangkai seri, satu sumber tegangan atau satu buah baterai mempunyai beda potensial sebesar 1,5 volt. Ya, satu baterai mempunyai
beda potensial sebesar 1,5 volt. Kalau dua baterai kita susun secara seri, ternyata tegangannya ketika diukur menjadi 3 volt. Dan ketika 3 buah baterai kita susun secara seri dan kita ukur tegangannya, ternyata tegangannya menjadi 4,5 volt. Nah, dari sana dapat kita simpulkan bahwa jika sumber tegangan di rangkai seri, maka potensial totalnya atau V totalnya adalah jumlah dari potensial tiap baterai. Atau di sini kita tulis V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Kalau baterainya atau sumber tegangannya ada 3. Untuk sumber tegangan yang lebih dari 3 sampai sumber tegangan yang ke N, maka sampai Vn. Jadi, jika sumber tegangan di rangkai seri, maka total atau potensial totalnya adalah jumlah dari tiap potensial dari sumber tegangan tersebut. Baiklah, berikutnya kita akan mencoba melihat bagaimana kalau sumber tegangannya dirangkai atau disusun secara paralel. Kita coba lagi seperti tadi. Yang pertama kita ukur dulu tegangan sebuah baterai. Ini kita dapat tegangannya 1,5 volt. Ya, mengukur tegangan menggunakan voltmeter. Sekarang kita ambil baterai satu lagi yang kita coba susun secara paralel. Ya. Seperti ini. Kita coba lagi ukur. Ternyata tegangannya juga masih sama 1,5 volt walaupun baterainya ada 2. Nah, bagaimana kalau baterainya kita tambah satu lagi menjadi 3? Ya, 3 seperti ini. Coba ukur lagi. Ternyata nilai tegangannya tetap sama, yaitu besarnya 1,5 volt. Nah, dari percobaan ini dapat kita simpulkan kalau sumber tegangan yang nilai tegangannya sama kita susun secara paralel, maka tegangan yang terukurnya sama dengan satu buah sumber tegangan. Nah, setelah kita lakukan tadi percobaan, kita dapatkan pada sumber tegangan yang dirangkai paralel, ketika satu baterai kita ukur, tegangannya 1,5 volt. Ketika dua baterai kita paralelkan dan kita ukur lagi, ternyata tegangannya masih tetap 1,5 volt. Dan ketika 3 baterai kita rangkai paralel dan kita ukur lagi tegangannya, masih menunjukkan 1,5 volt. Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk sumber tegangan yang dirangkai paralel, V totalnya sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V. Jadi kalau sumber tegangan dirangkai paralel, maka V totalnya itu sama dengan nilai tegangan satu buah baterai. Ya, jadi V totalnya itu sama dengan V1, sama juga dengan V2, sama juga dengan V3. Berikutnya GGL dan tegangan jepit. Kita sering mendengar istilah ini, GGL dan tegangan jepit. Apakah dia itu beda atau sama? Nah, di sini kita bahas. GGL itu adalah singkatan dari gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dalam keadaan rangkaian terbuka. Jadi GGL itu adalah potensial sumber tegangan ketika dia belum disambungkan ke dalam sebuah rangkaian. Jadi belum ada arus listrik yang mengalir. GGL ini disimbolkan dengan lambang E. Ya. Disimbolkan dengan lambang E. Nah, ini sebuah baterai
Di dalam baterai ini ada GGL atau tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ketika baterai ini masih berdiri sendiri tanpa ada arus listrik yang mengalir disebutnya GGL, ya. Jadi pada sebuah baterai ini ada potensial antara ujung-ujungnya. Dan ketika dia belum mengalirkan arus listrik, maka tegangan ini disebut dengan GGL atau gaya gerak listrik. Tegangan jepit. Tegangan jepit adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian tertutup. Kalau kita ambil contohnya sumber tegangan itu adalah baterai, jadi tegangan jepit adalah tegangan yang ada pada baterai ketika baterai itu sudah disambungkan ke dalam sebuah rangkaian listrik sehingga sudah ada arus yang mengalir di dalam rangkaian tersebut. Tegangan jepit dilambangkan dengan V. Nah, ini contohnya. Ini sebuah rangkaian listrik. Ada baterai yang disambungkan dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, ketika tegangan atau potensial baterai ini kita ukur, ketika dia sudah mengalirkan arus listrik, inilah yang disebut dengan tegangan jepit. Lambangnya adalah V. Nah, ini gambar skema sebuah rangkaian listrik. Menurut hukum Ohm, besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup adalah I sama dengan E dibagi R besar ditambah R kecil. E ini GGL-nya, R besar ini hambatannya, sementara R kecil itu adalah hambatan dalam sebuah baterai. Kalau persamaan ini kita rubah, transformasikan, maka I dikali R ditambah I dikali R besar ditambah I dikali R kecil sama dengan E atau GGL. Atau bisa juga kita tulis I dikali R besar sama dengan E dikurang I dikali R. Sementara kita tahu I dikali R itu adalah V atau beda potensial atau tegangan jepit. Sehingga besarnya tegangan jepit atau V menjadi V sama dengan gaya gerak listrik atau GGL dikurangi I dikali hambatan dalam. Ya. Jadi tegangan jepit itu besarnya lebih kecil nilainya daripada GGL karena ada pengaruh dari hambatan dalam atau R kecil. Dengan keterangannya, R itu adalah hambatan dalam, satuannya ohm. R besar itu hambatan luar, satuannya juga ohm. E itu GGL baterai, satuannya volt. V tegangan jepit, satuannya juga volt. Sementara I adalah arus listrik, satuannya ampere. Sumber arus listrik. Sumber arus listrik. Secara umum, sumber arus listrik terdiri atas dua jenis. Yang pertama, sumber arus searah disebutnya direct current atau dilambangkan dengan DC. Dan ini yang sering kita gunakan sehari-hari. Hampir semua peralatan yang kita gunakan itu menggunakan arus DC. Contohnya baterai dan aki. Baterai pada HP kita, aki pada motor kita, itu adalah sumber arus searah atau DC atau direct current. Yang kedua ada sumber arus bolak-balik alternating current atau AC. Nah, AC ini contohnya adalah listrik PLN. Makanya kalau pada listrik PLN ketika kita memasangkan jack ke stop kontak itu terbalik juga tidak apa-apa karena dia memang arus bolak-balik bukan arus searah. Sementara berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang, sumber arus listrik dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama elemen primer dan yang kedua disebut dengan elemen sekunder. Apa itu elemen primer?
Elemen primer adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis. Artinya dia sekali pakai. Sekali pakai ketika habis dibuang dan tidak bisa diperbaharui. Contohnya seperti baterai kering dan elemen volta. Walaupun sekarang banyak juga kita temui ada baterai kering yang sudah bisa diisi ulang atau dicas ya, di recharging. Elemen sekunder adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya habis. Jadi kalau elemen sekunder dia bukan sekali pakai, tapi bisa dipakai berkali-kali. Ketika habis diisi lagi, habis diisi lagi. Contohnya baterai HP kita. Ketika HP kita sudah habis baterainya, kita cas, maka dia mengisi lagi dan bisa dipakai lagi. Nah, contohnya seperti akumulator atau aki motor kita, aki itu dicas. Sehingga dia bisa mengisi lagi atau mempunyai tegangan lagi. Atau baterai lithium ion yang kita gunakan pada telepon genggam, smartphone atau HP, atau bisa juga kita gunakan pada kamera. Sumber-sumber energi listrik. Yang pertama, energi matahari. Jadi sumber-sumber energi listrik di sini adalah sumber-sumber energi lain yang selama ini belum banyak digunakan, yang sekarang mulai dimanfaatkan. Yang pertama, energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar dan paling melimpah, apalagi di daerah khatulistiwa seperti kita. Sepanjang tahun ada cahaya matahari. Nah, penggunaan energi matahari ini menggunakan panel surya. Nah, di panel surya ini energi matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, ini contohnya panel surya yang kotak-kotak ini. Dia menyerap energi matahari, cahaya matahari, disimpan dan diubah menjadi energi listrik. Energi yang diperoleh saat matahari bersinar akan disimpan dalam baterai agar dapat digunakan saat cuaca mendung atau malam hari. Jadi pada panel surya siang hari dia menyerap energi matahari, disimpan ke dalam baterai. Nah, ketika malam atau ketika cuaca mendung, nah dia bisa digunakan untuk penerangan atau menghidupkan alat-alat lain yang membutuhkan energi listrik. Sampai saat ini, pemanfaatan energi surya di Indonesia yang terbesar ada dua macam. Yang pertama, energi surya termal. Energi surya termal ini digunakan, yaitu menggunakan suhu yang tinggi dari energi surya termal digunakan untuk memasak. Disebutnya kompor surya atau mengeringkan hasil pertanian dan memanaskan air. Yang kedua, energi surya fotovoltaik. Ya, energi surya fotovoltaik digunakan untuk menghasilkan listrik yang nantinya dapat digunakan untuk menyalakan lampu, memutar pompa air, menyalakan televisi, dan berbagai peralatan yang membutuhkan energi listrik untuk menyalakannya. Jadi ini dua jenis penggunaan energi matahari yang terbesar yang digunakan atau dipakai di Indonesia. Pertama, energi surya termal ini untuk memasak, mengeringkan hasil pertanian dan memanaskan air. Energi surya fotovoltaik ini untuk menghasilkan energi listrik. Yang kedua, energi angin atau kincir angin. Energi gerak yang ada pada angin digunakan untuk menggerakkan kincir angin sehingga kincir angin itu berputar. Energi gerak ini dirubah oleh generator menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga air, di mana air menggerakkan turbin
turbin berputar, nah energi gerak yang berputar ini oleh generator diubah menjadi energi listrik. Nah, ini contoh atau model kincir angin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, di Indonesia telah membangun beberapa unit kincir angin di Yogyakarta dengan kapasitas masing-masing 80 kilowatt ya, 80 kilowatt dan menargetkan pembuatan pembangkit listrik tenaga baru PLTB yang mudah-mudahan nanti mampu menghasilkan 250 megawatt pada tahun 2025. C. Energi air atau hydro power. Nah, ini di Indonesia sudah dari dulu digunakan. Seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Juga bisa menggunakan arus air sungai. Arus air sungai dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator, sehingga generator ini mengubah energi gerak tadi menjadi energi listrik. Jadi energi gerak dari air sungai ditampung oleh turbin dan disalurkan ke generator, di generator diubah menjadi energi listrik. Ini contoh pembangkit listrik tenaga air Karangkates yang memanfaatkan aliran sungai Brantas. Kalau di Jawa Barat itu ada di Cianjur, ya. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 megawatt. Tapi yang sudah dimanfaatkan baru 100 megawatt, masih sangat banyak. Dengan jumlah pembangkitnya sekitar 800 buah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sumber energi listrik berikutnya itu bioenergi. Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Biomasa, ya. Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Ini contohnya ya, pembangkit listrik tenaga biomasa. Jadi biomasa diubah menjadi bahan bakar nabati berupa etanol atau biodiesel. Etanol atau biodiesel ini nanti digunakan untuk menggerakkan generator atau diesel listrik untuk menghasilkan arus listrik. Transmisi energi listrik. Transmisi ini maksudnya bagaimana listrik dari pembangkitnya sampai ke konsumen. Apakah langsung ketika dari PLTA listrik disalurkan kepada konsumen atau ada proses-proses lain yang terjadi. Bagaimana listrik dari PLN sampai ke rumah-rumah atau bagaimana listrik dari PLN sampai ke rumah kita? Nah, ini kira-kira gambar transmisi listrik dari PLTA, PLTP, PLTG, PLTU sampai ke pabrik-pabrik, ke bisnis, ke rumah-rumah. Jadi, nah, listrik yang dihasilkan PLTA atau pembangkit listrik itu pertama disalurkan ke trafo step up. Nah, di trafo step up ini tegangannya dinaikkan. Jadi trafo step up fungsinya untuk menaikkan tegangan. Setelah dinaikkan, disalurkan sampai pada suatu titik. Nah, di sini ada trafo lagi. Ini trafo step down. Ini kenapa dinaikkan dulu atau dinaikkan dulu? Karena memang jalur penyebarannya yang sangat panjang. Kalau seandainya ini tidak dinaikkan, setelah melewati jalur yang sangat panjang, ada kemungkinan tegangannya akan turun. Makanya dinaikkan. Nah, setelah sampai di trafo ini, kalau tegangannya masih tinggi dan belum bisa dimanfaatkan oleh industri, maka di trafo step down ini, tegangan tadi diturunkan sesuai dengan kebutuhan industri. Contohnya di sini industri membutuhkan 150 kilovolt tegangan listrik, maka di trafo ini diturunkan dan disalurkan ke industri. Dari trafo ini juga disalurkan ke
pabrik-pabrik atau ke rumah-rumah. Nah, sebelum sampai ke rumah-rumah, di sini dari trafo step down yang besar tadi sampai ke trafo distribusi. Di trafo distribusi ini tegangan disesuaikan dengan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat rumah tangga. Untuk di Indonesia, tegangan listrik untuk rumah tangga itu dari 110 volt sampai dengan 220 volt. Nah, trafo distribusi inilah yang mengatur tegangannya agar berkisar antara 110 volt sampai 220 volt. Berikutnya menghitung biaya listrik setiap bulan untuk rumah atau rumah tangga. Bagaimana kita dapat menghitung? Dari alat-alat yang kita gunakan setiap hari, kita dapat memperkirakan berapa kisaran pembayaran listrik rumah tangga kita atau rumah kita. Nah, untuk menghitung biaya listrik sebuah rumah tiap bulan, kita bisa menggunakan rumus W sama dengan P kali T. W itu energi atau usaha, itu adalah daya dari alat yang kita gunakan dikali lamanya alat itu menyala, ya. Jadi P daya kali T waktu. Jadi lamanya dia menyala. Dengan W energi yang terpakai untuk listrik rumah itu satuannya kilowatt hours, kilowatt per jam, ya. P itu daya dalam satuan watt, contoh lampu 10 watt, 20 watt, kulkas 220 watt, televisi 100 watt, ya. Jadi itu dayanya. T waktu. Nah, untuk menghitung ini T yang kita gunakan waktunya adalah dalam jam karena satuan energinya adalah kWh, kilowatt hours atau jam. Jadi bukan dalam satuan detik. Contoh soal. Sebuah rumah tangga menggunakan 4 lampu masing-masing 50 watt dan dinyalakan 10 jam per hari. Terus televisi 100 watt dinyalakan rata-rata 12 jam per hari. Kemudian sebuah mesin pompa air 125 watt dinyalakan rata-rata 2 jam per hari. Jika harga 1 kWh energi listrik yang terpakai adalah Rp500, maka rekening listrik yang harus dibayar oleh keluarga tersebut selama sebulan dalam kurung 30 hari adalah titik. Pembahasannya. Jadi kalau untuk alat rumah tangga yang banyak seperti ini, yang paling mudah kita menghitungnya adalah kita buat tabel, ya. Nah, tabel seperti ini. Nama alatnya yang tadi pertama ada lampu. Jumlahnya ada 4 buah. Masing-masing lampu dayanya 50 watt. Dinyalakan setiap hari 10 jam. Nah, kita rinci dulu. Yang kedua ada televisi, TV. Jumlahnya 1, dayanya 100 watt dan menyalanya 12 jam. Yang ketiga ada pompa air. Jumlahnya juga 1, dayanya 125 watt, menyala 2 jam setiap hari. Ini lama pemakaian ya dalam jam. Kita hitung W-nya, W sama dengan P kali T. Itu rumus umumnya. Di sini ditambahkan N. N ini untuk menentukan jumlah alatnya kalau alatnya lebih dari 1. Nah, kita coba hitung. Pertama lampu. Lampu jumlahnya 4. N-nya 4. Dayanya 50. Berarti 4 kali 50. 4 kali 50, 200. Kali 10 jam. Berarti 2000 watt hours. Berikutnya televisi. Jumlahnya 1. 1 kali 100, 100 watt. Kali 12 jam, 1200 watt hours. Yang ketiga, pompa air. 125 watt, 2 jam. 125 kali 2, 250 watt hours. Ya. Nah, nanti ini tinggal kita jumlahkan. Maka kita dapatkan usaha atau energi yang digunakan selama 1 hari. Nah, ini. Maka untuk 1 hari kita dapat
W-nya itu 2000 ditambah 1200 ditambah 250 dapat 3450 watt hours. Ini untuk 1 hari. Untuk 1 bulan yang jumlahnya 30 hari, maka kita dapat W-nya 3450 watt hours dikali 30 hari sama dengan 103.500 watt hours. Karena 1 kWh bayarannya adalah Rp500, maka 103.500 WH kita rubah dulu menjadi kWh. Jadi 103.500 WH dibagi 1000 karena 1 kWh sama dengan 1000 WH. Jadi kalau dari WH ke kWh dibagi, maka kita dapat 103,5 kWh. Sekarang 103,5 kWh, 1 kWh-nya Rp500, maka dapat biaya yang harus dibayar tiap bulan adalah 103,5 dikali Rp500, dapatnya Rp51.750. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah ringkasan materi tentang listrik dinamis bagian 4 ini, dan ini merupakan video terakhir dari uraian materinya. Setelah ini nanti ada video berikutnya tentang pembahasan soal-soal, baik itu soal latihan ataupun soal uji kompetensi yang ada di buku Sekolah Elektronik IPA kelas 9 semester 1 tentang listrik dinamis. Jadi agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya, jangan lupa kalian klik like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.